A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini kita membahas sesuatu yang lagi hangat, yaitu di mana siapa namanya? Gus katanya. Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang ketika dipanggil oleh Bareskrim untuk pemeriksaan lanjutan, dia mangkir. Dan alasan mangkirnya tidak masuk akal. Bukan cuma tidak masuk akal, tidak sinkron dengan beberapa kuasa hukumnya yang berbicara di depan media. Untung ada media. Jadi rekam jejak digital ini bisa kita anggap dan bisa kita jadikan senjata untuk mengetahui bahwa Panji Gumilang ini dan beserta timnya itu adalah orang-orang pendusta. Mereka ini adalah orang-orang yang sejatinya tahu kepada keadaan Panji Gumilang. Panji Gumilang sedang apa? Panji Gumilang bagaimana keadaannya? Panji Gumilang besok mau kemana? Nanti malam mau apa? Mereka ini pasti tahu. Tetapi apa? Ketika dimintai keterangan kenapa Panji Gumilang mangkir terhadap panggilan dari Bareskrim, alasannya mencengangkan. Karena antara kuasa hukum yang satu dengan kuasa hukum yang lain itu bisa berbeda informasi. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah bukti bahwa kita sedang berhadapan dengan orang-orang pendusta. Tidak terima saya bilang pendusta. Buktinya ada. Baik, tidak perlu banyak lebar. Coba langsung kita reaction. Kita simak seperti apa kedustaan dari kedua kuasa hukum ini. Ya, hari ini Panji Gumilang tidak hadir dalam pemeriksaan kali keduanya untuk kasus penistaan agama pemirsa. Tapi ada banyak kasus yang menjerat Panji Gumilang. Betul. Jadi yang menjerat Panji Gumilang itu banyak, bukan cuma kasus penistaan agama, tetapi banyak sekali. Kalau kita menjabarkan itu banyak sekali ya teman-teman, dimana di dalam hal ini kita seolah-olah berhadapan dengan hantu gitu. Hantu yang bisa dengan mudahnya ngilang-ngilang. Agama pemirsa, tapi ada banyak kasus yang menjerat Panji Gumilang, mulai dari TPPU, dugaan korupsi, bahkan juga dugaan penyelewengan dana BOS dan dugaan lainnya pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Sudah hadir Mbak Leni Siregar yang merupakan ex wali murid. Mbak Leni juga seorang mantan NII yang sekarang mondar-mandir, dia dipanggil oleh beberapa media untuk memberikan kesaksian dan kesaksiannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, coba kita langsung simak seperti apa pengakuan kenapa Panji Gumilang tidak hadir kepada panggilan dari Bareskrim kemarin. Kenapa klien kami Bapak Syekh Panji Gumilang sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun tidak dapat hadir pada hari ini adalah karena beliau mengalami sedikit ada cedera tangan yang diakibatkan oleh terpelincir dari sepeda. Jadi Panji Gumilang tidak bisa hadir kepada panggilannya Bareskrim karena beliau tergelincir jatuh dari sepeda. Main sepeda Panji Gumilang. Masih sempet-sempetnya main sepeda. Ya, seorang Panji Gumilang, seorang pengasuh pondok pesantren yang jadwalnya full setiap hari mendidik mahasiswa, mendidik santri, mendidik anak-anak, mendidik para guru dan lain sebagainya, masih sempet naik sepeda dan tergelincir nyungsep jatuh. Akhirnya apa? Tidak bisa datang kepada panggilannya Bareskrim. Kasih plus tepuk tangan. Ya, jadi alasan pertama dia jatuh tergelincir dari sepeda, nyungsep karena naik sepeda. Aduh, itu alasan pertama katanya. Alasan kedua apa? Itu satu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena panggilan pun yang diterima adalah baru kemarin dan itu juga diminta di sana untuk mempersiapkan dan membawa alat-alat bukti yang terkait dengan pemeriksaan dan akan pertanyaan-pertanyaan yang diminta terkait masalah bukti-bukti. Jadi untuk itu kami dan tim dan juga klien kami sedang mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan hal tersebut. Itu alasan yang kenapa tidak hadir pada hari ini. Namun, jadi alasan yang kedua karena timnya lagi mempersiapkan berkas-berkas yang untuk dipertanyakan di dalam tanya jawab oleh Bareskrim. Keren. Alasan pertama nyungsep dari sepeda, terus yang kedua data-datanya belum siap. Sudah lebih beberapa pekan Panji Gumilang dari penyelidikan pertama sampai hari ini
Sudah berapa lama itu? Masa data-datanya tidak dipersiapkan? Udah cukup ya. Jadi itu adalah dua alasan dari kuasa hukum ini. Siapa namanya ini saya tidak tahu. Beliau mengucapkan bahwa Panji Gumilang tidak bisa hadir. Mangkir. Oke, coba kita simak seperti apa pernyataan dari kuasa hukumnya yang lain. Alasan Panji Gumilang tidak hadir ke Barreskrim Mabes Polri. Apa-apa? Ini seharusnya beliau hadir namun berhalangan hadir karena kondisi hari ini sedang penyembuhan atau habis sakit. Jadi mungkin nanti akan dijadwalkan. Habis sakit penyembuhan. Habis sakit dari penyembuhan. Sakit apa katanya ya? Di lain waktu. Di lain waktu. Nggak tahu kapan nanti akan kita tentukan seperti itu. Sakit apa? Sakit apa? Ya mungkin beliau ini kan sibuk ya. Ada mengajar, ada banyak penelitian-penelitian ada di dalam. Mungkin agak kecapean. Ya, mungkin itu aja kecapean. Oh, yang awal nyungsep dari sepeda, terus yang kedua kecapean, kelelahan main sepeda Panji Gumilang, ya. Jadi Panji Gumilang tidak bisa hadir kepada panggilannya Barreskrim karena kelelahan main sepeda. Atau kelelahan ngajar orang-orang main sepeda. Kelelahan ngajar anak-anak main sepeda pokoknya. Sampai nyungsep ya. Kesaksian dari orang pertama nyungsep dari sepeda. Terus yang kedua kecapean. Ya ngajar sampai kecapean Panji Gumilang. Allah, apakah ini bisa dibenarkan? Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Sebagai kuasa hukum, kenapa bisa tidak tahu dengan aktivitas Panji Gumilang? Seharusnya satu suara antara kuasa hukum yang satu dengan orang yang lain, kuasa hukum yang lain atau siapa tadi saya nggak tahu. Pokoknya mereka berdua memberikan kesaksian yang berbeda-beda. Dan pada kenyataannya, pada hari ini tadi, pada hari Jumat ini, ya Panji Gumilang itu saya kira tidak mau mengimami itu sholat Jumat itu. Jumat yang di Al Zaitun itu, yang renggang-renggang softnya, yang baca khutbah qala Rasulullah itu. Ternyata di situ Panji Gumilang sehat walafiat. Saya tidak perlu menyimak karena apa? Ceramahnya atau pidatonya ketika sholat Jumat itu, dia sedang baik-baik saja. Tegas, lantang, gagah berdiri. Umur 70-an masih kayak gitu, ya. Kuasa hukumnya saja sudah berani memberikan keterangan yang berbeda-beda. Apalagi Panji Gumilangnya. Bahkan barang bukti ketika ada investigasi untuk mencari informasi tentang kasus pencabulan itu. Katanya TKP, tempat kejadian perkara, dirombak gitu. Hebat gak? Hebat. Ya orang yang punya duit ya bisa ngapain saja gitu. Bisa menyulap lah intinya. Coba kita dengar, ada alasan lain gak? Kenapa Panji mangkir? Selain sakit kecapean, kelelahan main sepeda. Ya mungkin nanti di lain waktu bisa ketemu dengan kita semuanya nanti di sini seperti itu ya. Ada bawa. Ada keterangan dokter. Ada keterangan dokter. Berarti Panji Gumilang sakit kelelahan. Ada keterangan dokter. Berarti buktinya kuat, ya. Jadi bukan jatuh dari sepeda. Mana yang benar? Ya. Kalau menurut kalian, mana yang benar? Nyungsep dari sepeda atau sakit kelelahan? Dan sakit kelelahan ini ada keterangan dokternya. Sama-sama valid ini ya. Tapi berbeda informasi. Ya mungkin kelelahan main sepeda lalu nyungsep, jatuh sakit akhirnya. Tetapi hari ini dia dengan gagahnya berpidato. Bingung kan? Bingung. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi semoga Barreskrim bisa nonton videonya Panji Gumilang yang tadi yang live streaming itu, sholat Jumat itu, biar tahu kalau Panji Gumilang mangkir bukan karena apa-apa, tapi karena dia memang mengatur-ngatur. Seolah-olah Barreskrim bisa dia atur, pemerintahan bisa dia atur, seolah-olah dia tidak terjamah. Begitu. Harusnya dijemput paksa lah. Dijemput paksa Panji. Oke teman-teman. Jadi itu adalah informasi yang janggal yang ingin saya bagikan kepada kalian. Sekarang kalian komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian masing-masing mengenai kejanggalan, keanehan, dan kedustaan dari kuasa hukumnya Panji Gumilang. Kalau kuasa hukumnya saja jago berdusta, apalagi dah nilai sendiri.